Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Sienna yang tengah koma dan berbaring tak berdaya di rumah sakit. Dan tak lama kemudian, ia pun tewas. Pada saat Sienna akan dibawa ke ruang jenazah, para petugas pun dikejutkan dengan jasad Sienna yang hidup kembali. Para petugas itu langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Scene beralih kepada Flo yang merupakan sahabatnya Sienna yang sedang bersedih atas kematiannya Sienna. Tiba-tiba saja ia mendadak berinding tidak karuan karena melihat hantu Sienna yang sedang menunduk di depan asrama. Flo segera berlari menuju Neni dan Vina lalu mengatakan jika ada hantunya Sienna di halaman depan. Kulihat. Sienna mengatakan jika ia bukan hantu, buktinya kakinya masih menapak di tanah. Kemudian ia menjelaskan jika ia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia mengaku jika ia telah mati suri, ia hidup lagi dari kematiannya. Lalu Flo bertanya, kalau gitu kenapa tadi Sienna menunduk di depan asrama kayak hantu? Sienna menjawab jika ia sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan asrama. Dan untungnya ia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Sienna pun sangat senang sekali karena Sienna tidak jadi mati. Untungnya berita Sienna meninggal belum menyebar terlalu luas dan hanya sebagian temannya saja yang mengetahui jika Sienna telah meninggal. Di sekolahnya terdapat seorang cogan yang bernama Brahma. Banyak ciwi-ciwi yang mengejar Brahma, namun Brahma hanya cuek dan hanya mencintai satu perempuan, yaitu Sienna. Saat Sienna sedang di toilet, ia mendengarkan suara perempuan menangis. Dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Aini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran. Lalu Aini pun keluar dari toilet. Setelah itu Sienna dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi bekas Aini pakai tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera, satu sekolah pun dibuat gempar dengan Aini yang bunuh diri dengan cara lompat dari gedung sekolah. Dan suasana pun menjadi tidak kondusif. Setelah kejadian tadi, Sienna mengaku kepada teman-temannya. Sebelum Aini bunuh diri, ia sempat melihat Aini menangis di toilet. Selain itu, ia juga melihat ada sesosok hantu. Mereka pun bingung apa hubungannya kematian dengan hantu. Ketika jam istirahat, Sienna yang sedang duduk sendiri tiba-tiba dilabrak oleh Denisa and the gang. Diketahui Denisa ini mantannya Brahma yang belum bisa move on. Dan Denisa gak suka kalau Sienna deket-deket sama Brahma. Tiba-tiba aja si Brahma ini muncul dan ngajakin Sienna buat nonton bioskop nanti malam. Tapi karena Sienna tidak mau berurusan dengan Denisa, akhirnya ia menolak ajakannya Brahma. Malam hari pun tiba. Flo melihat ada sosok berkain putih di halaman asrama. Dan ternyata itu hanya ibu pengurus asrama yang lagi ngangkat jemuran. Malam pun semakin larut dan terlihat jika Sienna masih sibuk membaca buku. Ia pun dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat segera mencari tahu tentang hantu itu, walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja, hantu anak kecil itu memang ada, dan hanya Sienna saja yang bisa melihatnya. Hantu tersebut terlihat sedang mengikuti Pak Somad yang merupakan satpam asrama. Setelah itu, mereka kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, satu sekolah dibuat gempar kembali dengan kematiannya Pak Somad karena terkena serangan jantung. Mereka berempat sangat tidak menyangka karena kemarin mereka melihat jika Pak Somad masih sehat-sehat saja. Istrinya Pak Somad sangat sedih karena sekarang ia hanya tinggal sendirian dan anaknya juga sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sienna sangat terkejut karena hantu anak kecil yang kemarin malam yang mengikuti Pak Somad itu ternyata arwah anaknya sendiri. Mereka berempat semakin kebingungan apa hubungannya hantu dengan kematian Aini dan Pak Somad. Neni pun searching di internet dan mendapatkan informasi mungkin saja hantu itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal dan akan menjemput kerabatnya. Flo pun tak percaya dan mengatakan mana ada hantu mau jemput manusia terus meninggal. Lalu Flo bertanya, kenapa yang bisa lihat hantu cuma Sienna aja? Neni menjawab karena Sienna pernah mati suri. Tetapi Flo tetap tidak percaya. Pada saat belajar di kelas, Bu Fiona pun sedang menjelaskan tentang planet Mars. Dan Sienna melihat sosok hantu lagi, hantu anak perempuan. Dan tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Karena Flo berisik, Bu Fiona bertanya, ada apa di planet Mars? Ada hantu. Kok hantu sih? Flo,
kamu keluar? Flo pun dihukum keluar dari kelas. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS di SMA ini tampak sedang memberikan kartu undangan pesta ulang tahunnya kepada semua teman-temannya. Dan pesta ini akan dimulai nanti malam. Brahma dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan jika nanti malam Brahma harus datang ke tempat balapan motor karena nanti malam bakal ada musuh bebuyutannya. Jadi Brahma harus menangin balapan motor kali ini. Tak lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma dan mengajaknya untuk pergi ke pesta bersama nanti malam. Namun Brahma menolak dan ia malah mengajak Sienna untuk pergi bersama ke pesta ulang tahun si ketua OSIS. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua segera berangkat ke pesta. Teman-temannya pun berangkat memakai ojek dan Sienna dijemput oleh Brahma menggunakan motornya. Ku peluk dalam mimpiku, takkan ku tak bisa melupakanmu. Ku jatuh hati kepadamu. Sesampainya, Brahma memberikan kado kepada Sienna dan menyuruh untuk dibuka besok saja. Ia pun akan memarkirkan motornya dulu. Betapa syoknya Sienna ketika melihat sosok hantu di belakang motornya Brahma. Sienna segera memberitahukan kepada teman-temannya jika ada hantu di belakang motornya Brahma. Tak lama dari itu, Denisa datang untuk melabrak Sienna kembali. Denisa melihat jika Sienna dibonceng oleh Brahma, dan Denisa pun merebut kado Sienna yang diberikan Brahma tadi. Namun Sienna tidak mau dan mengatakan jangan merebut hak yang bukan milik lo. Dan ia pun pergi. Beberapa menit kemudian, Brahma pamit kepada Sienna untuk pulang duluan karena ada balapan yang harus ia ikuti. Sienna berusaha menghalangi Brahma karena ia tidak mau jika Brahma mati. Namun hal itu sia-sia saja karena Sienna tidak berhak untuk mengatur-ngatur Brahma. Sienna masih tetap berusaha. Ia segera menaiki taksi dan menuju lokasi balapan motornya Brahma. Saat Brahma sedang balapan, Sienna sangat khawatir dan mengatakan jika Brahma akan mati. Flo yang udah capek melihat Sienna mengatakan jika gak ada orang yang bisa tahu kapan orang akan mati. Sienna menjawab jika dirinya bisa, karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Tapi nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Masih hidup bocahnya. Sien, Dan ternyata Brahma harus mati dengan cara ditabrak lari. Sienna sangat sedih atas kematiannya Brahma dan ia terus memegang kado pemberian Brahma kemarin malam. Kado itu berisi boneka yang mengeluarkan suara I love you. Kini 3 orang sahabatnya sudah mulai bisa percaya jika Sienna bisa tahu kapan orang akan mati. Tetapi Flo masih ragu. Kemudian Flo bertanya nasib hantu anak kecil yang ada di sekolah waktu itu. Buktinya ketika Sienna melihat hantu itu, gak ada tuh orang yang mati, ucap Flo. Neni menjawab mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan dijemput. Dan Flo masih tetap tidak mau percaya. Flo pamit ke belakang dan ia segera menelepon ibunya dan bertanya jika saudaranya yang meninggal cuma Rizka yang umurnya 10 tahun doang kan? Ibunya menjawab iya. Flo pun takut jika hantu anak perempuan yang ada di sekolah itu adalah Rizka yang akan menjemputnya. Flo mulai jujur kepada sahabatnya jika sebenarnya ia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Ia takut jika ia akan mati dan ia meminta tolong kepada Sienna agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Tetapi para sahabatnya tidak percaya begitu saja dan mungkin itu bukan arwahnya Rizka. Di sekolah pun, arwah anak kecil itu terus-menerus menampakkan diri kepada Sienna. Hingga pada suatu ketika, Sienna melihat jika arwah Rizka berada di samping tubuhnya Flo yang sedang tidur. Kini Sienna mulai ketakutan jika arwah itu benar-benar saudaranya Flo, yang artinya Flo akan mati. Sienna, Neni, dan Vina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra menjaga dan mengawasi Flo dari semua hal yang bisa menyebabkan Flo mati. Dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Flo agar Flo tidak ketakutan dan kepikiran. Kita harus jauhin semua barang-barang yang mengancam nyawa Flo. Lu ngapain, Nen? Kenapa sih? Aduh. Neni mendapatkan 2 informasi dari internet. Yang pertama, ada seseorang yang sama seperti Sienna. Orang itu pernah mati suri dan bisa melihat kapan orang akan mati. Dan informasi yang kedua, ada orang pintar yang bisa menolak kematian. Dan mungkin saja informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawanya Flo.
Singkatnya, dengan penuh perjuangan, mereka mendapatkan air dari orang pintar itu. Air itu dipercayai bisa menolak dari segala bala. Ketika air itu akan diberikan kepada Flo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil air itu. Dan karena keusilan Denisa and the gang, botol air itu pun harus pecah karena Sienna terjatuh. Sienna sangat marah karena untuk mendapatkan air ini adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar 3 lawan 1 yang mengakibatkan kepala Sienna berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Vina segera membawa Sienna ke kamar dan Flo akan mengambil kotak P3K untuk mengobati luka Sienna. Flo yang sedang mengambil kotak P3K pun diganggu oleh Denisa, yang pada akhirnya Flo harus jatuh dari tangga dengan posisi kepala yang terbentur dengan sangat keras. Flo segera dilarikan ke rumah sakit. Sienna, Vina, dan Neni sangat sedih melihat sahabatnya terbaring dengan sangat lemah. Flo mengatakan Sienna tidak usah sedih, dia baik-baik saja. Sienna gak usah takut karena bisa tahu kapan orang akan mati. Itu anugerah, dan yang pasti kematian itu adalah takdir. Gak ada yang bisa menghindar dari kematian. Sienna tidak bisa diam saja. Ia segera menuju kepada orang yang sama dengannya, orang yang telah mati suri dan bisa tahu kapan orang akan mati. Sesampainya, ia melihat jika orang itu telah buta. Orang itu mengaku jika ia takut, tetapi setelah ia membutakan matanya, perasaan takut itu hilang. Ia sudah tidak bisa melihat kapan orang akan mati lagi. Sienna bertanya, apakah ada cara untuk menggagalkan kematian? Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tapi ada hal yang bisa membuat Sienna lega, yaitu temani sahabatnya menuju kematian. Dengan itu, sahabatnya akan pergi dengan tenang. Sienna segera pergi menuju rumah sakit kembali. Sesampainya, ia melihat Flo di kursi roda di lobi rumah sakit. Mereka pun berpelukan. Sienna mengatakan jika ia akan selalu menjaga Flo. Flo bilang gak usah, dia udah sehat. Dan Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna karena takut kotor. Soalnya Sienna itu anaknya bersih, rapih, dan rajin. Vina dan Neni pun datang dengan wajah yang sedih. Yang ternyata yang tadi itu adalah arwahnya Flo. Dan nyatanya Flo sudah meninggal. Kini Sienna sudah bisa menerima kelebihan yang ia miliki. Sienna sudah bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang akan menuju kematiannya dengan ditemani oleh orang yang sangat dicintainya. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Intinya kematian itu takdir ya seluruh, dan kita gak akan pernah bisa menghindarinya. Oke lah, cukup sekian. Mamang pamit, keep enjoy, and